Agak ribet emang kalau pakai baju begitu, saudara. Lama bener nunggu turun jalan. Tetapi itulah kekayaan Indonesia, ya. Tadi pikir-pikir kalau saja tidak terjadi peristiwa Menara Babel, mungkin nggak ada bahasa Papua, bahasa Jawa, bahasa Betawi, semua satu bahasa, gitu ya. Dan kita nggak akan merayakan acara semacam ini mungkin. Agak monoton, tapi puji Tuhan, ya. Ada peristiwa Babel, Tuhan kacaukan bahasa, tapi kita tidak kacau di sini. Tuhan persatukan kita. Dan mengucap syukur tentunya kepada Tuhan sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia sudah menikmati 80 tahun dalam alam kemerdekaan, berdiri sebagai satu negara yang mandiri dengan pemerintahan sendiri. Saya yakin ada campur tangan Tuhan di sini, ya. Sebab kalau dipikir-pikir, kalau kita melihat cerita sejarah, rasanya nggak mungkin dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada saat itu bisa berperang melawan penjajah dan kemudian mendapatkan kemerdekaan. Karena kemerdekaan kita bukan hadiah, tapi merupakan satu hasil perjuangan. Dan pada malam hari ini, bahkan satu hari ini, di GPD Kekeraso, baik di Ketapang, hari ini Keramat juga tadi di Soho, mengambil tema yang sama, ya, merdeka dan penuh Roh Kudus. Jadi tidak heran kalau merah putih begitu ya. Luar biasa. Kerinduan untuk memeriahkan ibadah dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubung temanya merdeka dan penuh Roh Kudus, maka kita harus memahami dulu arti merdeka. Merdeka adalah satu keadaan bebas dari perhambaan, satu keadaan bebas dari penjajahan, dari keterikatan, dan lepas dari semua tuntutan. Itulah merdeka, tidak ada ikatan apa-apa lagi, tidak ada sesuatu yang mengganjal kita, tidak ada sesuatu yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa melakukan atau terbatas untuk melakukan sesuatu. Dan mengenai kemerdekaan ini sendiri, Alkitab mencatat di dalam Perjanjian Lama bagaimana Allah melepaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir selama 420 tahun mungkin, ya, diperhamba di Mesir. Dan semakin hari, kalau kita ikuti kisahnya sejarah bangsa Israel, semakin hari tekanan itu semakin kuat. Kerja keras mereka semakin banyak. Apa yang mereka harus lakukan yang diperintahkan oleh Raja Firaun itu semakin memberatkan rakyat bangsa Israel pada masa itu. Tetapi dengan tangan Tuhan, Tuhan bisa memimpin bangsa ini keluar dari perhambaan di Mesir. Tuhan bawa kepada satu wilayah, satu tempat di mana mereka bisa berkumpul sebagai satu bangsa dan sebagai satu bangsa yang mandiri, merdeka. Bangsa Israel kemudian dalam perjalanan kehidupan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak dengar-dengaran kepada firman, sehingga kemudian Allah jatuhkan lagi hukuman kepada mereka. Bangsa ini dibuang 70 tahun, dibuang ke Babel. Ya. Mereka harus meninggalkan tanah air mereka, ada di negara orang.
Selesai masa penghukuman, Tuhan bawa kembali mereka ke tanah air mereka. Mengalami lagi pembebasan, mengalami lagi kemerdekaan. Dan itu adalah karya Allah. Pembebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ini merupakan gambaran dari pembebasan yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang, bukan hanya satu bangsa tetapi masing-masing kita, masing-masing individu yang Tuhan kerjakan bagi kita semua yang mau percaya kepadanya. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada satu bangsa Israel itu menjadi gambaran bagaimana Tuhan juga membebaskan atau memerdekakan kita dari ikatan dosa. Dan sebab itu kita tidak hanya mengalami kemerdekaan secara jasmani, tetapi juga kita mengalami kemerdekaan secara rohani. Roh dan jiwa kita juga harus merdeka. Mungkin banyak orang yang mengalami kemerdekaan secara fisik. Merasa bebas, bisa berpendapat bebas, bisa melakukan pekerjaan, bisa melakukan usaha dan lain sebagainya. Bebas, merdeka. Tetapi jiwa mereka, roh mereka terikat oleh dosa. Mereka tidak mengalami kemerdekaan secara rohani. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Ini sebagai ayat pokok kita, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama ayat ini. Tidak perlu terlalu cepat saudara ya, supaya kita memahami arti dari ayat di Galatia 5 ayat 1 ini. Mari, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terima kasih, silakan duduk. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada merdeka, ada sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka itulah yang saya katakan merupakan kemerdekaan secara rohani. Roh dan jiwa kita juga merdeka. Dan kalau kita ikuti ayat ini, maka kemerdekaan yang sesungguhnya, merdeka yang sungguh-sungguh itu atau sungguh-sungguh merdeka di dalam Galatia 5 ayat 1 itu katakan itu hanya dapat dikerjakan oleh Kristus. Tidak ada satu makhluk, tidak ada satu manusia yang dapat melakukan atau yang dapat membebaskan kita, yang dapat memerdekakan kita dengan sesungguhnya. Hanya Yesus. Jadi sehebat apapun usaha kita untuk melepaskan diri kita dari dosa, dari ikatan dosa, kalau tidak ada pengorbanan Yesus, kalau Yesus tidak mati di kayu salib untuk menebus dan membayar hutang dosa kita, kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, merdeka rohani kita, kemerdekaan roh dan jiwa kita. Karena apa? Sekalipun fisik kita merdeka, tetapi jiwa kita diikat oleh kekuatan dosa. Karena memang manusia sudah lahir dalam keadaan berdosa. Tetapi kasih Allah itulah yang kemudian berlaku dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan pekerjaan pembebasan yang Allah lakukan ini hanya berlaku bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat.
Kalau mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, mereka tidak menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan apa yang Yesus kerjakan, pembebasan seperti apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa disebut sungguh-sungguh merdeka. Pertama, di dalam suratan 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 2 Timotius 4 ayat 18 katakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Jadi yang pertama, pembebasan yang Kristus kerjakan adalah pembebasan dari usaha yang jahat. Siapa yang melakukan usaha yang jahat? Sumber segala kejahatan ya iblis. Bahwa kemudian iblis memakai kaki tangannya manusia yang mau menyerahkan jiwanya kepada iblis untuk melakukan kejahatan, itu hal lain. Tetapi sumber kejahatan itu ada pada iblis. Dan iblis berusaha melakukan kejahatan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Iblis berusaha untuk menarik kita kembali. Kita yang sudah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya, iblis berusaha tarik kita lagi. Dan kalau kita memang belum menerima atau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, maka Tuhan mau membebaskan kita dari usaha yang jahat supaya kita menerima kemerdekaan yang sesungguhnya itu. Tetapi upaya iblis itu memang suatu hal yang tidak bisa disangkal, ya. Iblis mempunyai kuasa. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa kita sudah cukup kuat. Oh saya kuat, saya tidak bisa diganggu oleh iblis. Oh jangan kira saudara. Ya. Iblis dapat dengan segala macam cara menjatuhkan kita. Usaha yang jahat dia upayakan untuk menjatuhkan kita. Tetapi puji Tuhan, ayat ini katakan, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ada jaminan yang menjadi pegangan kita bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Pembebasan kedua yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-2. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalau kita ikuti berulang-ulang kali, Allah menekankan hal ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Allah ingin selalu mengingatkan bangsa Israel ini bahwa mereka keluar dari tanah Mesir hanya karena ada Allah. Dan pembebasan yang Allah kerjakan adalah mereka dilepaskan dari perbudakan. Dan karena itu berlaku bagi kita, pribadi lepas pribadi, maka kita juga mengalami pembebasan dari perhambaan. Menjadi hamba artinya kan kita turut apa kata Tuhan kita. Dan kalau dosa menguasai kita, keinginan daging menguasai kita, dan kita terus mengikuti keinginan itu, maka kita menjadi hamba atas keinginan daging itu. Kita ada di bawah tekanan
keinginan daging itu? Siapa yang bisa melepaskan? Untuk menguasai hawa nafsu kita. Melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya yang dapat melepaskan kita dari ikatan perhambaan hanya Tuhan Allah kita. Dengan tujuan untuk memerdekakan kita. Supaya kita bisa merasa lepas, kita tidak lagi terikat dengan hal-hal yang bersifat daging. Karena hal-hal yang bersifat daging, hal-hal yang membawa kepada hawa nafsu kita, hanya membawa kepada bukan keselamatan, membawa kepada kebinasaan. Mungkin kita bisa memuaskan keinginan kita, tetapi di ujung jalan kebinasaan menunggu kita. Sehingga di dalam Titus 3, situ dikatakan keadaan kita yang diperhamba ini juga membuat kita menjadi takut akan maut. Ya, kita hidup dalam kejahatan kita tidak taat, kita sesat, kita menjadi hamba dari berbagai-bagai nafsu. Dan hal itu membuat kita takut akan maut. Puji Tuhan untuk ayat ini karena Tuhan Allah kita yang membebaskan kita dari perhambaan ini. Tuhan sanggup membebaskan kita. Kalau kita mempunyai kerinduan, kita mempunyai keinginan untuk dibebaskan dari perhambaan yang menguasai hawa nafsu kita itu. Tuhan akan lepaskan kita. Seperti Dia melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita mengalami kemerdekaan. Hal yang ketiga, pembebasan yang Allah kerjakan. Saya agak cepat sedikit saudara ya, karena tadi semangat nyanyi jadi keringetan. Hal yang ketiga yang Allah kerjakan di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Galatia 1 ayat 3 dan 4 katakan, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi yang Allah ingin lepaskan dari kita adalah melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Kenapa dibilang dunia jahat? Karena dunia dikuasai oleh dosa. Dengan kata lain, Allah ingin membebaskan kita dari dosa. Karena dosa akan terus berusaha untuk masuk dalam kehidupan kita. Dan Allah ingin membebaskan ini. Dosa yang lahir dari keinginan-keinginan daging ini, itu yang Allah ingin supaya kita dibebaskan. Sebab dosa, upah dosa firman Tuhan katakan adalah maut. Dan kalau kita tinggal di dalam dosa, kita, orang Betawi bilang betah. Betah berdosa, betah banget. Tinggal terus di dalam dosa. Upahnya adalah maut. Dan Allah tidak menghendaki hal itu. Allah ingin kita merdeka. Allah ingin kita bebas dari perhambaan. Allah ingin kita bebas dari dosa.
hal-hal yang seperti ini yang kemudian dapat menjerat kita. Ada orang-orang yang memang belum menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena mereka belum menerima Yesus Kristus. Mereka masih dikuasai. Tapi saya percaya kita yang sudah ada pada malam hari ini di tempat ini, sebenarnya kita sudah mengalami kemerdekaan itu. Tetapi kita tidak juga bisa menutup mata dari keadaan bahwa dosa dapat menarik kita kembali. Sehingga kita melepaskan kemerdekaan, kita melepaskan pembebasan yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Kemudian tinggal lagi dan hidup di dalam dosa. Dan daya tarik dosa itu luar biasa. Sebab itu dikatakan di ayat ini, ada dunia yang jahat sekarang ini, ya, melepaskan kita dari dunia yang jahat, dan dunia sekarang ini semakin jahat. Hal-hal yang tidak pernah terjadi pada masa yang lalu terjadi, kejahatan-kejahatan pada masa lalu yang tidak pernah terpikirkan mungkin oleh manusia. Sekarang manusia bisa kerjakan. Begitu banyak, begitu beragam. Tapi puji Tuhan, janji Allah ini juga bagi kita. Ya, kasih karunia Allah menyertai kita, dan karena itu Yesus yang telah menyerahkan dirinya mau melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk pengorbanan Yesus. Tidak ada jalan keselamatan lain. Tidak ada korban yang layak untuk menebus dosa kita selain kematian Yesus. Berapa banyak orang pun mau berkorban untuk menyelamatkan kita, Allah Bapa tidak menerima hal itu. Yang berlayak menjadi korban, yang diterima korbannya hanya kematian Yesus. Karena Yesus kudus, Yesus tidak bercela, Yesus tidak berdosa. Manusia berdosa. Tidak ada korban dari dosa yang diterima oleh Allah. Kalau kita sudah dibebaskan, kita sudah menerima pembebasan dari Allah. Allah sudah memerdekakan kita. Allah memerdekakan kita dari perhambaan. Allah memerdekakan kita dari usaha yang jahat. Allah membebaskan kita dari dosa. Allah memerdekakan kita. Kemudian apa tujuannya? Apa tujuan Allah memerdekakan kita? Kenapa Allah mau begitu repot, begitu berkorban sampai korbankan Yesus putranya yang tunggal itu untuk menjadi satu-satunya korban yang berlayak di hadapan Allah. Untuk menghapus hutang dosa kita. Kenapa Allah mau repot memerdekakan kita dengan mengorbankan Yesus? Kalau manusia mau binasa, ya binasa saja. Allah kan berkuasa. Allah bisa bikin manusia-manusia baru. Tapi Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia ciptakan kita, ada hembusan nafas Allah di dalam kita. Sebab itu dia mengasihi kita. Ada bagian Allah di dalam kita. Dan dia tidak mau lepaskan kita. Dia tidak mau biarkan kita. Dan apa yang menjadi tujuan Allah memerdekakan kita? Pertama di dalam Bilangan pasal yang ke-15. Maaf kalau agak banyak ayat saudara, tapi tadi kita banyak nyanyi, sekarang kita banyak baca. Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-41. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Diulangi lagi kata-kata ini. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
selalu diingatkan, Tuhan selalu mengingatkan bangsa Israel. Supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mau menjadi Allah kita. Dia memerdekakan kita supaya dia menjadi Allah kita. Dengan kata lain, Tuhan memerdekakan kita supaya kita menjadi miliknya. Dia sudah membayar hutang kita. Lunas dengan pengorbanan Yesus. Kita menjadi haknya. Kita menjadi miliknya. Kalau saudara membeli barang, saudara sudah bayar barang itu, kemudian oleh penjual barang itu tetap ditahan, saudara kira-kira bagaimana reaksi saudara? Kan sudah bayar. Kenapa masih ditahan? Kan sudah lunas. Harusnya sudah menjadi milik saya. Kenapa situ tahan? Dan ini yang dikerjakan oleh Yesus. Dia bayar hutang kita. Dia lunasi semua hutang dosa kita. Supaya kita menjadi miliknya. Allah memerdekakan kita supaya kita menjadi miliknya. Menjadi milik Allah adalah satu privilege, satu keistimewaan. Ya, karena kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Kalau kita memiliki satu barang yang berharga, kita jaga barang itu baik-baik. Jangan sampai hilang. Begitu juga dengan Allah kita. Dia sudah mengorbankan Yesus sebagai korban yang berlayak untuk menebus kita. Kita menjadi miliknya. Dia akan memelihara kita baik-baik. Dia akan menjaga kita. Untuk itu kita dimerdekakan. Hal kedua, mengapa Allah mau memerdekakan kita? Di dalam Imamat pasal yang ke-25. Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-55. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi tujuan Allah memerdekakan kita adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah. Dengan menjadi hamba Allah, kita tidak takluk lagi di bawah perhambaan dosa, tetapi kita harus takluk, tunduk pada perintah Allah. Allah yang sudah membeli kita, kita sudah menjadi miliknya Allah. Kewajiban kita adalah melayani Tuhan. Tuhan yang membebaskan kita. Fair kan? Tuhan membebaskan kita, Dia jadikan kita hambanya. Itu tujuan Tuhan. Dan sebagai hamba kita tunduk pada perintah Tuhan. Kita lakukan semua perintah Tuhan. Karena kita sudah merdeka. Merdeka bukan kemudian kita bisa melakukan hal-hal semau kita. Merdeka bukan berarti kemudian kita dibebaskan untuk melakukan segala perkara, termasuk perkara-perkara yang berdosa. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, kemerdekaan di mana kita bebas merdeka, roh dan jiwa kita, tetapi kita tetap tunduk di bawah perintah Allah. Jadi jangan saudara pikir, oh saya sudah merdeka, suka-suka saya mau berbuat apa. Saudara bisa kembali dalam kehidupan yang berdosa. Dan itu akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjadi hamba-hambanya. Supaya kita dapat melayani Dia.
Saudara mau melayani Tuhan? Bukan berarti kemudian, wah melayani Tuhan, waduh saya mesti sekolah Alkitab, saya mesti jadi pendeta, saya mesti, wah segala macam. Bukan seperti itu saudara ya. Tetapi kehidupan kita sebagai umat tebusan Tuhan, umat yang sudah dimerdekakan itu, kewajiban kita melayani Tuhan. Ketika saudara datang dalam ibadah ini, saudara sedang melayani Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan melengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk dapat melayani Tuhan. Perumpamaan tentang talenta, ya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ketika seorang tuan ingin pergi jauh ke luar negeri, kemudian dia percayakan kepada hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dia tahu kemampuan hamba itu. Dia percayakan, dia pergi untuk hamba itu lakukan, kerjakan, usahakan itu. Tapi dia tidak tinggal begitu saja. Dia modali, dia lengkapi hamba-hambanya ini. Masing-masing dengan talenta, sesuai dengan ukuran mereka. Dan saya percaya ketika kita mempunyai kewajiban untuk melayani Tuhan, Tuhan juga berikan talenta kepada kita. Tidak sama mungkin satu dengan yang lain. Ya, ada yang bisa nari-nari di sini tadi kan. Ada yang baca puisi. Semua mempunyai talenta. Untuk apa? Untuk melayani Dia. Jadi jangan kemudian kita berhenti dan mengatakan, Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa melakukan ini, saya nggak bisa melakukan itu. Saya nggak punya keahlian ini, saya nggak punya keahlian. Aduh, terlalu banyak alasan seringkali kita. Aduh Tuhan saya terlalu sibuk dan lain sebagainya. Percayalah ketika kita mempunyai kewajiban yang kita harus lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan lengkapi kita. Jadi jangan diam saja kemudian saudara ya. Ya pokoknya saya sudah datang ibadah di gereja hari Minggu, ya sudah. Nanti urusannya minggu depan lagi. Tapi mulailah dengan ambil bagian dalam pelayanan. Ada begitu banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan di dalam sidang jemaat ini. Dan kita perlu banyak tenaga. Tuhan lengkapi kita. Tuhan siapkan kita. Karena itu menjadi kewajiban kita. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Hal lain, mengapa atau alasan apa Tuhan memerdekakan kita? Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal 43 ayat 20 dan 21. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi alasan kenapa Allah memerdekakan kita adalah supaya kita memberitakan kemasyuran Tuhan. Pakai ini mulut saudara. Bukan cuma buat kelihatan aja. Ya. Bukan cuma dipakai buat basmengken, tapi ini mulut untuk memasyurkan nama Tuhan. Tuhan berikan untuk memuji Tuhan. Memasyurkan nama Tuhan artinya kita memuji Dia. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk
memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita itu juga menjadi alasan untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan. Karena itu adalah perbuatan Tuhan, kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jangan diam. Wah, saya nggak pandai berkata-kata. Saya nggak bisa nyanyi. Saudara kan paling nggak ngomong aja 1-2 kata kan bisa. Hanya katakan kepada orang lain, Tuhan Yesus memberkati. Itu sudah satu kesaksian bagi orang lain. Ih, kok Tuhan Yesus? Siapa Tuhan Yesus? Biarin aja mereka tanya. Menimbulkan pertanyaan bagi mereka, kesempatan itulah kita menyampaikan firman. Pakai mulut ini juga untuk memuliakan Tuhan, untuk memasyurkan Tuhan. Kita ada di tempat ini, dalam ibadah kita datang untuk memuji Tuhan. Semua kita tadi menyanyi ya, dan kita mengikuti dan menikmati puji-pujian yang disampaikan dari berbagai macam suku bangsa ini. Kita memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi alasan kenapa Allah memerdekakan kita. Kalau Allah sudah memerdekakan kita, kemudian kita hanya datang ke gereja, aduh ini masih jam puji-pujian, nantilah kalau sudah khotbah baru saya masuk. Makan toprak dulu depan kali ya. Kenyang, nah pas nih. Masuk firman Tuhan, tidur. Berkatnya apa? Rasa bawang putih aja paling. Tapi yang Tuhan inginkan adalah puji-pujian yang naik. Datang ketika dalam ibadah, naikkan puji-pujian itu dari dalam hati kita. Berikan pujian itu kepada Tuhan dan Tuhan senang menerima pujian kita. Ingat bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan. Dan ada kewajiban yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Hal lain, mengapa Allah memerdekakan kita? Imamat pasal yang ke-11, ayat yang ke-45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir, dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Kenapa Allah memerdekakan kita? Supaya kita hidup kudus. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau memuji Tuhan, sementara keadaan kita kotor, tidak diterima oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau menguduskan kita supaya apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan terima. Tuhan menguduskan kita supaya kita sama, karena Allah adalah kudus adanya. Supaya setara. Kita hidup kudus karena Allah kudus. Allah menerima persembahan yang kudus. Allah menerima puji-pujian dari orang yang kudus. Pahami hal ini. Kenapa Tuhan menuntut kita untuk hidup kudus? Karena Dia kudus. Dan Allah kudus itulah yang sudah memerdekakan kita. Dan Allah mau supaya kita juga berlayak ketika kita melayani Dia, ketika kita memuji Dia. Berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang bergerak seperti itu, seperti ada jalurnya yang Tuhan buat. Ya, bukan tanpa alasan Allah melakukan sesuatu, bukan tanpa alasan Allah memerdekakan kita, bukan tanpa tujuan Allah membebaskan kita. Satu lagi, untuk apa Allah memerdekakan kita? Yehezkiel pasal yang ke-20.
Kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-20. Ayat yang ke-6. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Ini janji Allah. Kenapa Allah mau memerdekakan kita? Dengan tujuan apa Allah memerdekakan kita? Untuk kita bisa masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang permai. Dengan kata lain, Allah memerdekakan kita supaya kita bisa menikmati sorga. Tanpa kemerdekaan roh dan jiwa kita, janji ini tidak akan menjadi bagian kita. Tidak akan pernah bisa kita nikmati. Jadi Allah membebaskan kita supaya kita menerima pemberian apa yang Allah sudah janjikan, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang permai. Dan bagi kita sekarang sebagai Israel rohani, janji yang Allah berikan kepada kita adalah sorga. Semua mau masuk sorga ya. Ada yang mau cari jalan lain? Cuma dua, sorga atau neraka, nggak ada alternatif, ya. Dan gak bisa shortcut juga saudara. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itulah Tuhan memerdekakan kita. Supaya kita menerima janji Allah itu. Supaya kita masuk di dalam negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Negeri yang permai. Dan di dalam sorga tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kesakitan. Kesanalah Tuhan mau membawa kita. Itu janji Tuhan. Dan kalau kita ingin melihat janji itu, menerima janji itu, kita harus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Tanpa itu, kita tidak bisa pernah mendapatkan janji itu. Kita tidak pernah bisa menikmati janji itu. Tadi sudah saya katakan kita dimerdekakan supaya kita bisa masuk dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Ke dalam sorga. Tapi bagaimana supaya kita bisa merdeka? Apa syaratnya untuk merdeka? Hanya satu ayat terakhir. Dua Korintus pasal yang ketiga. Dua Korintus 3 ayat yang ke-17. Kalau bisa ditampilkan, kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Ini dia. Ya. Kita baca tadi sama-sama ayat pembuka, kita juga baca sama-sama ayat terakhir. Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Mari kita baca 2 Korintus 3 ayat 17. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Di situ ada kemerdekaan. Kita sudah mempelajari apa alasan Allah memerdekakan kita. Dan dari sini kita kemudian tahu bagaimana kita merdeka. Kalau roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan ketika roh Allah tinggal di dalam kita,
kemerdekaan yang sesungguhnya menjadi bagian kita. Sebab itu ada peran Roh Kudus di sini. Roh Kudus yang membawa kita, Roh Kudus yang memerdekakan kita. Kita umat GPDI, gereja yang sangat mengandalkan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sebab itu miliki Roh Kudus dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Karena ayat ini katakan, di mana ada Roh Allah, di mana Roh Kudus itu ada, di situ ada kemerdekaan. Saudara mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Undang Roh Kudus masuk dalam kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam kita. Kita menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan dengan kemerdekaan itu kita melayani Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dan kita menerima janji Tuhan. Sampai di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang mau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus? Saya berharap semua mempunyai kerinduan ini. Ya, bukan hanya ada Roh Kudus, tapi biarlah Roh Kudus juga penuh di dalam kita. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mulailah undang Roh Kudus untuk memerdekakan kita dengan sesungguhnya. Maka semua bagian yang Tuhan janjikan itu akan menjadi bagian kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya
belum mengalami merdeka yang sesungguhnya, minta kepada Tuhan. Tuhan penuhkan dengan kuasa itu. Karena roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Izinkan dan undang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita mengalami kebebasan dan kita juga akan memuji Tuhan seperti apa yang Tuhan tuntut dari kita. Bebas, bebas. Kita ulangi lagi dari awal lagu ini. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, bebas. Nyanyi dengan bebas. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya
mengapa Allah memerdekakan kita? Adalah supaya kita melayani Tuhan. Dan supaya kita memuji Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan. Dan dalam puji-pujian ini kita juga melayani Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Dan izinkan atau bahkan kita minta kepada Allah, penuhkan kita dengan kuasa. Kuasa roh Allah itu masuk di dalam kita. Supaya kemerdekaan yang sesungguhnya boleh menjadi bagian kita. Kita tidak hanya mengalami kemerdekaan secara fisik, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya itulah yang menjadi bagian kita. Kemerdekaan roh dan jiwa kita. Satu hal yang membawa kita kepada perjanjian yang Allah sudah berikan bagi kita. Sorga yang kekal yang harusnya menjadi bagian kita. Jangan sampai kita terlepas dari hal itu. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan rohani yang kami alami. Karena Yesus sudah menjadi penebus kami. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau rela mati untuk kami Tuhan. Supaya kami dimerdekakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dalam hidup ini terlepas dari ikatan dosa. Terlepas dari hukuman maut ya Tuhan. Terima kasih. Tetapi Engkau juga ingin kami Tuhan mempertahankan kemerdekaan kami. Engkau mau kami berdiri teguh dengan kuasa Allah ya Tuhan. Mempertahankan kemerdekaan yang sudah Engkau beri. Supaya kami dapat hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan pakai kami
memenangkan jiwa-jiwa lain di luar sana Tuhan. Membebaskan jiwa yang masih terikat dalam dosa. Kami yang sudah mengalami kemerdekaan Tuhan dari dosa. Biarlah kami juga digerakkan untuk menyelamatkan orang lain. Melepaskan mereka dari ikatan dosa mereka. Kami yang sudah dicelikan mata rohani kami. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami boleh mengenal kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran. Biar Tuhan kami juga Tuhan pakai. Dapat mencelikan orang yang masih buta rohaninya di luar sana. Haleluya. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kami. Memerdekakan hidup kami. Engkau mau kami pun Tuhan menjadi alat Tuhan. Memerdekakan orang lain di luar sana yang masih terikat dengan perhambaan. Dengan ikatan dosa ya Tuhan. Mereka akan binasa Tuhan. Kalau kami tidak menjangkau mereka. Oleh sebab itu kami butuh Roh Kudus. Butuh kuasa Allah. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Karena Roh-Mu lah yang akan menggerakkan kami mencintai jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Haleluya. Karena inilah hati Tuhan. Engkau mau supaya semua orang selamat ya Tuhan. Taruh hati dan pikiran-Mu di dalam kami Tuhan. Dan penuhi kami dengan kuat kuasa Allah sendiri. Supaya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan. Yang bukan hanya sudah merdeka. Tetapi mengisi kemerdekaan kami Tuhan. Dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan. Lebih dalam bekerja di dalam kami. Supaya kami tidak begini-begini saja mengiring Tuhan. Tetapi hidup kami benar-benar berguna di dalam tangan Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mengasihi Tuhan keluarga kami yang belum diselamatkan. Mengasihi rekan-rekan kami yang belum diselamatkan. Mengasihi Tuhan teman-teman sebangsa kami yang belum diselamatkan. Haleluya. Terima kasih untuk 80 tahun kemerdekaan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau pakai gereja-Mu, pakai kami Tuhan untuk memerdekakan bangsa kami sungguh-sungguh merdeka. Haleluya. Memerdekakan rohani dari bangsa kami. Haleluya. 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 Inilah kami Tuhan, pakai kami supaya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami rindu melihat kebangunan rohani besar dalam bangsa ini ya Tuhan. Karena bangsa ini adalah juga bangsa yang Tuhan cinta. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menjelaskan kepada kami. Apa maksud Engkau memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat terbalaskan semua yang Tuhan sudah buat. Tetapi biar kami mau beri hidup ini dengan talenta apa saja. Satu pun mungkin Tuhan yang dari Tuhan kami mau kerjakan untuk memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur terima firman-Mu seutuhnya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Saudara bisa kibarkan bendera. Ya. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, pusara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka. Selama ayah masih dikandung bara, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, pusara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama ayah masih dikandung bara, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu Indonesia.
tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Tapi masih begitu banyak jiwa yang memerlukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebab itu Tuhan, pakai kami dimanapun kami berada menjadi alat-Mu untuk menjangkau mereka, memenangkan mereka bagi Allah. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati dengan pengenalan akan Engkau. Haleluya. Supaya bangsa ini juga tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. Bekerjalah Tuhan, bekerja di tengah bangsa yang besar ini. Urapan Allah terjadi di tengah-tengah kami, supaya kami boleh berani keluar memberitakan kebenaran firman-Mu dan mendapatkan mereka yang masih tinggal di dalam ikatan-ikatan dosa, mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan, membawa mereka untuk mengenali terang yang sesungguhnya. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Lengkapi kami Tuhan, supaya kami berlayak menjadi alat-alat-Mu dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan pemerintah bangsa kami. Berikan kepada mereka tetap hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengetahui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas bangsa ini. Dan kami semua juga Tuhan boleh tetap takut akan Engkau, menghormati Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami, penyelamat kami, Allah yang sudah memerdekakan kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka dengan sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan sebab itu kehidupan kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan berkati apa yang menjadi usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, dalam pelayanan kami juga Tuhan berkati. Ibadah-ibadah yang diadakan di rayon, di wadah-wadah, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati semua yang hadir. Supaya kami boleh merasakan pekerjaan Allah semakin hari, semakin nyata di tengah keadaan dunia yang semakin hari semakin gelap. Tapi kami perlu kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan jaga dan pelihara kami dalam perjalanan kami pulang. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tibakan kami semua dengan selamat di tempat tujuan. Kami juga tetap berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, di rumah atau di rumah sakit, mereka yang dalam keadaan lemah, mereka yang sedang berduka mungkin Tuhan, berikan penghiburan mereka. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka, menjamah mereka yang sakit, menjamah hati mereka yang dalam keadaan duka, yang dalam keadaan lemah. Kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh memandang Tuhan dan menerima mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan, kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, merdeka.